Sahabat sekalian rahimakumullah, bahwasanya satu di antara sebab yang banyak menyebabkan atau menjadikan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita sama-sama berjihad. Berjihad untuk apa? Untuk mengekang segala bentuk nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita yang dapat merusak ketinggian akhlak seorang muslim. Kita perlu berperang untuk melawan hawa nafsu angkara murka kita yang dapat merendahkan kemuliaan karakter seorang muslim. Ada satu hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa sahhahahu al-Albani, dan disahihkan oleh Imam Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saimil qa'im. Sesungguhnya seorang yang beriman itu mampu untuk dengan akhlaknya yang mulia, dengan kemuliaan akhlaknya, dengan kebiasaan karakternya yang mulia kepada orang lain, kepada sesama, dia mampu untuk mencapai atau mendapatkan darajatas saimil qaim, derajat orang-orang yang rajin berpuasa dan rajin melaksanakan qiyamul lail. Ini sesuatu yang menarik, sahabat sekalian rahimakumullah, bahwasanya puasa sunnah itu termasuk amalan-amalan yang luar biasa berat, namun juga memiliki kemuliaan yang luar biasa. Di antara kemuliaan puasa sunnah misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa satu tahun. Puasa Syawal ini bisa mutafarriqan atau diangsur. Bahasa saya diangsur sehari, kemudian istirahat, atau dan seterusnya, atau mutatabian, atau terus dapat 1 hari, besok lagi 2 hari. Nah, tentunya yang mampu untuk puasa 1 paket 6 hari ini, saya berpendapat itu lebih utama. Puasa Syawal ini 6 hari sungguh terasa sangat berat karena godaan-godaan peyek, godaan-godaan makanan di hari Idul Fitri atau kita menyebutnya Lebaran, masih banyak makanan. Maka
terasa sangat berat, dan saya kira tidak sembarang orang mampu untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini sebagai pengiring puasa Ramadannya. Kemudian qiyamul lail. Betapa berat ketika seorang muslim itu jam 3 sudah bangun, kemudian melaksanakan sholat malam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wan nasu niyam, sementara orang-orang yang lain sedang asik beristirahat, tidur terlelap. Karena memang jam-jam segitu baru enak-enaknya tidur. Dua amalan puasa sunnah dan sholat malam ini merupakan amalan yang sangat mulia. Nah, kenapa husnu khuluqil mu'min, kemuliaan atau kebagusan akhlak seorang mukmin itu mampu untuk menyamai derajat orang-orang yang suka berpuasa sunnah dan suka berpuasa dan suka sholat qiyamul lail, karena dua hal ini memiliki kesamaan. Kesamaan apa? Yaitu sama-sama yujahidun nafas, mengekang jiwa kita. Satu, puasa itu adalah al-imsaku minal muftirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk yang merusak pahala puasa. Maka sesungguhnya hakikatus syam, hakikat syam itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga berpuasa penglihatan kita, mulut kita, pendengaran kita, kemudian tangan kita, kaki kita, untuk melakukan hal-hal yang mampu untuk merusak atau di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang berat, perkara mengekang hawa nafsu yang luar biasa berat. Termasuk qiyamul lail atau sholat malam, kita harus terbangun, kemudian sementara nafsu kita ingin tetap tidur, kadang hawa sangat dingin, tubuh ini masih lelah, namun kemudian kita melawan hawa nafsu kita untuk tetap tidur, kemudian melaksanakan qiyamul lail. Ini perkara yang sangat berat. Nah, kemudian akhlak yang mulia, berbuat mulia kepada seluruh manusia, ini juga perkara yang sangat berat. Kemarin kita sama-sama mengetahui bahwa di antara faktor-faktor atau unsur-unsur akhlak yang mulia itu adalah bastul wajhi, atau wajah yang sumringah, wajah yang penuh dengan senyuman atau ulat yang padang. Kemudian kita suka memberi, membantu orang lain. Kemudian kita berkata-kata yang baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik, kalau tidak diam. Ini adalah jihad yang sangat luar biasa, mengekang hawa nafsu kita untuk banyak berbicara. Sementara berbicara itu asyik, apalagi kalau mengomentari dan menilai orang lain. Nah, akhlak yang mulia itu adalah hati-hati berbicara, kemudian berusaha menebarkan kesejukan dalam wajah kita kepada orang lain. Kemudian apa yang kita miliki seharusnya bisa kita nikmati sendiri, justru kita membantu orang lain. Kemudian as-sabru, sabar. Ini hal yang tidak mudah, karena ini kaitannya dengan bermuamalah atau berinteraksi dengan orang banyak. Sementara masing-masing orang itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri.
Ada orang itu yang barangkali tidak begitu ramah, ada orang itu yang barangkali cenderung emosinan, ada yang orang itu yang memiliki tabiah kebiasaan ya tidak humoris atau dingin, ada mungkin yang pemarah. Nah, kalau kita seorang mukmin itu mampu untuk menampilkan akhlak yang mulia, tetap bastul wajhi, berwajah yang sumringah, tetap suka memberi meskipun kadang pemberian itu tidak diterima dengan baik. Kemudian kita mengekang hawa nafsu kita untuk agar tidak pelit, kemudian agar tetap berkata-kata yang baik, kemudian untuk bersabar menahan amarah, itu sesungguhnya perjuangannya memiliki nilai yang sama dengan perjuangan orang yang berpuasa dan perjuangan orang yang qiyamul lail, karena sama-sama mengekang hawa nafsu. Nah, sahabat sekalian, seandainya kita ini tidak begitu maksimal dalam menggunakan pintu-pintu kebaikan puasa sunnah, kurang begitu maksimal dalam menggunakan pintu-pintu kebaikan qiyamul lail, maka kita maksimalkan dalam berakhlak mulia ini, sehingga kita mampu untuk mencapai derajatnya as-saim al-qaim, orang yang rajin berpuasa sunnah, orang yang rajin melaksanakan qiyamul lail. Walhamdulillah, luar biasa lagi dan termasuk excellent ya, mumtaz kalau sudah rajin berpuasa sunnah, sudah rajin qiyamul lail, kemudian dia berpenampilan lahir batin dengan akhlak yang mulia, dengan unsur-unsur yang tadi sudah kita sama-sama kaji. Semoga saya pribadi juga mampu untuk mengambil ibrah pelajaran dari hadis ini. Dan sahabat sekalian, billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat.